Pemirsa, inilah peninggalan jejak tempo dulu, peninggalan Belanda yang bisa dimanfaatkan sampai sekarang menjadi gedung sekolah. Dan kita lihat di sini lantai-lantainya pun masih asli, kemudian pintu-pintu ini bangunan masih asli sebagai tempat stasiun ya, stasiun yang dulu berfungsi menghubungkan dari Secang Ambarawa menuju Magelang, Jawa Tengah. Ada kisah pilu yang terjadi di jembatan ini pemirsa. Pada tahun 1947 kereta api pernah terjatuh dari jembatan ini. Kecelakaan yang sangat memilukan itu terjadi dengan korban jiwa, semua penumpang meninggal. Halo pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saat ini pemirsa, saya akan meneruskan kembali jejak kereta api yang menuju Magelang dari Ambarawa. Nah, tempat ini adalah tempat di Sidogede, Desa Sidogede, Kecamatan Gerabak, Magelang. Disinilah terletak sebuah stasiun kuno, stasiun zaman dulu dibangun pada tahun 1905. Dan disinilah terdapat sebuah stasiun. NIS Nederland Indische Spoorweg adalah sebuah organisasi di Belanda. Di situ NIS telah membangun beberapa jalur kereta api dan juga stasiun-stasiun Belanda yang sekarang masih meninggalkan jejak dan bisa difungsikan hingga saat ini. Nah, NIS adalah Nederland Indische Spoorweg. Spoorweg adalah bahasa Belanda ternyata pemirsa. Orang Jawa mengatakan kereta api adalah spur. Ternyata spur adalah bahasa Belanda, yaitu diambil dari sebuah organisasi kereta api Belanda, NIS Nederland Indische Spoorweg. Pemirsa, ikuti terus video kami akan mengantar pemirsa ke sebuah stasiun kuno dan juga jembatan kuno rel kereta api tempo dulu zaman Belanda. Inilah pemirsa, kita perlihatkan di sini masih ada bekas rel ya, bekas rel yang menuju ke stasiun Gerabak. Kemudian kita lihat di sana juga masih ada bekas-bekas peninggalan dulu, bangunan-bangunan yang sudah tinggal kenangannya saja, dulunya bekas apa kita nggak tahu. Kemudian kita lanjutkan nih menuju ke stasiun Gerabak. Nah, tampak dari jauh terlihat stasiun ini masih berdiri dengan baik, masih berdiri dengan kokoh, dan sekarang difungsikan sebagai tempat pendidikan sekolah SMP. Nah, disinilah pemirsa, saya tepat berada di depan stasiun kereta api Gerabak yang dibangun pada tahun 1905, dan stasiun ini masih berdiri dan dialihfungsikan sebagai tempat sekolah swasta di daerah Gerabak, Jawa Tengah. Pemirsa, inilah peninggalan jejak tempo dulu, peninggalan Belanda yang bisa dimanfaatkan sampai sekarang menjadi gedung sekolah. Dan kita lihat di sini lantai-lantainya pun masih asli, kemudian pintu-pintu ini bangunan masih asli sebagai tempat stasiun ya, stasiun yang dulu berfungsi menghubungkan dari Secang Ambarawa menuju Magelang, Jawa Tengah.
Pemandangan indah, pesona alam alami, perbukitan yang hijau, sawah-sawah yang subur membentang, air melimpah, buah-buahan di kanan kiri rel, rempah-rempah yang subur selalu menghiasi dan selalu kita lihat saat melewati rute rel Ambarawa sampai Secang, Magelang. Jalur kereta api ini sudah sangat kuno sekali, namun kenangan-kenangan itu masih bisa kita rasakan saat kita melewati jalur ini. Pada tahun 1905, tepatnya tanggal 1 Februari yang silam, rute ini resmi dilewati oleh kereta api. Kemudian dari beberapa tempat terdapatlah stasiun-stasiun kuno. Stasiun-stasiun tersebut masih saat ini bisa kita lihat, meskipun ada juga yang sudah roboh. Kemiringan jalur ini sampai 65 derajat, sehingga saat itu Belanda merancang sebuah rel khusus, yaitu rel bergerigi. Pada tahun 1902, rel bergerigi ini dibuat oleh Belanda. Perusahaan NIS Nederland Indische Spoorweg telah merancang rel tersebut dengan tujuan agar lokomotif bisa menarik gerbong tanjakan demi tanjakan. Selain itu, Belanda juga memesan lokomotif khusus yang dipesankan dari Jerman dengan seri B25. Pembangunan rel ini sangatlah memerlukan waktu yang lama. Kemudian di saat pembangunan ini tentu saja mengerahkan warga pribumi, ribuan warga pribumi dengan kerja rodi, dengan dibayar upah rendah saat itu. Saat kita melihat beberapa bangunan peninggalan Belanda, teringat pula kisah sedih para pekerja, para pribumi yang dipaksa bekerja dengan upah murah. Namun itulah sejarah kelam bangsa ini dijajah oleh Belanda. Pemirsa yang saya hormati, terlepas dari itu, pembangunan rel dan juga stasiun jalur Ambarawa sampai Secang Magelang tidak lepas dari seorang warga Tionghoa yang bernama Ho Chong An. Dia adalah seorang pemborong yang memborong pembangunan stasiun dan rel kereta api tersebut. Salah satu stasiun yang dibangun adalah stasiun yang berada di Gerabak, atau nama lainnya adalah Stasiun Gerabak Merbabu, dengan lokasi di Desa Sidogede, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Stasiun ini dibuka pada tahun 1905, kemudian ditutup tahun 1976. Letak stasiun ini berada di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Temanggung. Dulunya, di era tahun sebelum 70-an, stasiun ini masih ramai melayani penumpang. Namun, pada tahun 1970,
penumpang semakin menurun drastis. Dan akhirnya pada tahun 1976 stasiun Grabak resmi ditutup. Pergeseran waktu kereta api tidak diminati oleh masyarakat. Mereka beralih ke transportasi darat yaitu mobil. Dengan tidak didukungnya pemerintah, maka stasiun ini sampai saat ini tidak berfungsi lagi. Namun oleh beberapa pihak, stasiun ini kembali difungsikan dengan alih fungsi, yaitu menjadi gedung sekolah dengan masih mempertahankan keasliannya. Stasiun ini sekarang beralih fungsi menjadi SMP swasta. Sejak tahun 1987 stasiun ini menjadi tempat mengajar dan belajar sebuah SMP swasta, tentu saja dengan seizin dari PT KAI. Namun meskipun beralih fungsi, namun secara fisik stasiun ini masih tetap utuh dan masih terjaga sebagai cagar budaya. Gaya bangunan stasiun Grabak mirip dengan stasiun Mertoyudan di Magelang. Tidak jauh dari stasiun Grabak ini terdapat bangunan yang anggun dan sangat klasik. Bangunan tersebut konon ceritanya adalah dulu sebagai rumah dinas kepala stasiun Grabak. Pemirsa yang saya hormati, tentu saja stasiun ini dulunya sangat besar perannya. Selain daripada membawa rempah-rempah yang berada di sekitar Grabak, juga membawa sayur mayur yang berasal dari Kopeng, Ngablak, menuju kota-kota besar seperti Jogja, Semarang, dan lain-lain. Pemirsa, konten ini mengingatkan kita tentang sejarah Kabupaten Temanggung zaman dulu, bahwa Kota Temanggung mempunyai stasiun kereta api yang bisa kita banggakan, dan semua itu tentu saja bukan dongeng. Awalnya pada tanggal 21 Mei 1873 dibangunlah sebuah stasiun besar, yaitu di Ambarawa, dengan nama Stasiun William I, dengan jalur Ambarawa Gedung Jati Semarang, kemudian Ambarawa Secang Magelang, kemudian Ambarawa Parakan Temanggung, juga jalur Jogja Magelang Temanggung Parakan dikerjakan oleh NIS, Nederland Indische Spoorweg, sebagai perusahaan kereta api Belanda pada tahun 1950, dan pada akhirnya ditutup pada tahun 1976. Sebenarnya pembuatan jalur kereta api ini adalah bentuk eksploitasi kolonial abad ke-19, di mana Belanda ingin memudahkan pengiringan hasil bumi, dan salah satunya adalah membuat jalur kereta api. Jembatan kereta api Kaliprogo, Keranggan, Temanggung. Jembatan ini dibangun oleh NIS, Nederland Indische Spoorweg, pada tahun 1905. Pondasi dan tiang jembatan dibuat dengan pecahan batu dan pasir. Juga bagian tertentu ada semen dan juga ada tras atau kapur. Tras adalah bahan semen setelah dicampur dengan bahan kapur, sehingga membuat bangunan tersebut semakin kuat dan semakin kokoh. Jembatan kereta api ini diborong oleh seorang animer atau memborong seorang Tionghoa, Ho Jong An. Secara rinci jalur ini dibagi menjadi dua, yaitu proyek Secang Temanggung
yang dibuka pada tanggal 3 Januari 1907. Kemudian proyek Temanggung Parakan yang dibuka tanggal 1 Juli 1907. PJKA menutup jalur ini pada tahun 1973 karena kalah bersaing dengan angkutan umum berupa mobil. Tak bisa dibayangkan, keindahannya sempurna sekali jembatan ini. Kekuatan hingga sampai saat ini bisa kita lihat, tidak ada keropos, hanya sedikit karat yang terlihat di besi-besinya. Di balik pemandangan dan kekokohan jembatan ini, dulunya pernah punya kisah tragis. Karena di jembatan ini pada tahun 1947 pernah terjadi kecelakaan maut, yaitu jatuhnya kereta api dengan 2 gerbongnya sehingga menewaskan hampir semua penumpang tewas. Kisah sedih ini sempat membuat trauma masyarakat untuk naik kereta api. Namun itulah musibah, itulah kejadian yang nyata. Terlepas dari itu, kehebatan Belanda membangun jalur kereta api ini perlu diacungi jempol, karena kekuatan bangunan Belanda hingga sampai saat ini masih bisa kita lihat dan masih bisa kita rasakan. Semoga bermanfaat. Pemirsa, saat ini saya berada di atas jembatan kereta api Keranggan yang terletak di atas Sungai Progo. Ketinggian sungai rel kereta api ini adalah sekitar 50 meter sehingga cukup tinggi sekali, melintas di atas Sungai Progo Temanggung, dan jalur ini adalah menuju ke Paraan Temanggung. Pemirsa, inilah kehebatan Belanda, yang jembatan ini masih terlihat kuat, masih terlihat di sini bekas-bekasnya, bahwa besi-besi ini pun masih kokoh berada di jembatan kereta api Keranggan ini. Pemirsa, inilah sebuah bukti bahwa teknologi zaman dulu masih bisa bertahan kekuatannya, namun sampai saat ini belum ada perbaikan lagi, karena jalur di Paraan juga sampai saat ini masih tidak aktif. Ada kisah pilu yang terjadi di jembatan ini, pemirsa. Pada tahun 1947 kereta api pernah terjatuh dari jembatan ini. Kecelakaan yang sangat memilukan itu terjadi dengan korban jiwa, semua penumpang meninggal. 2 gerbong terjatuh di bawah jembatan ini. Nah pemirsa, ikuti terus video kami akan menunjukkan bekas-bekas sejak dulu, di mana bekas kecelakaan kereta api maut itu terjadi di jembatan Keranggan ini. Ikuti terus video kami.
Pemirsa, saat ini saya turun dari atas untuk lebih dekat memperlihatkan kepada pemirsa bahwa di sini jembatan ini memang dibangun dengan sedemikian rupa dengan arsitektur zaman Belanda yang didesain seperti ini, jadi sangat kuat. Kemudian konstruksinya ini benar-benar diperhitungkan keseimbangannya dan kekuatannya. Kita lihat di sini besi pun dengan besi kualitas kelas dunia ini, sampai sekarang tidak ada keropos, hanya sedikit terlihat berwarna hitam namun tidak ada keropos. Benar-benar kuat besi ini pemirsa, besi peninggalan zaman Belanda yang dibuat oleh NIS, Nederland Indische Spoorweg, sebuah organisasi kereta api pada zaman Belanda dulu. Nah, disinilah pemirsa lokasi di bawah jembatan Keranggan yang dulu pernah terjadi musibah kecelakaan pada tahun 1947. Konon ceritanya 2 gerbong masuk ke dalam sungai ini terjun saat menuju ke arah Ambarawa. Pemirsa, disinilah terjatuh 2 gerbong dan meninggal semua penumpang pada saat itu. Dan di sini konon cerita gerbong tersebut sempat beberapa roda terlepas di sungai ini. Kisah sedih pada saat itu banyak diceritakan oleh warga sekitar. Pemirsa, inilah jembatan kereta api Keranggan yang menuju ke arah Paraan, Temanggung, Jawa Tengah. Itulah tadi pemirsa liputan kami, video kami yang mengisahkan perjalanan atau jejak tempo dulu rel kereta api kuno jalur Ambarawa Paraan di bawah jembatan Keranggan ini. Kami tutupkan sampai sekian. Mohon subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.